Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Zalfa Huwaidah, NIM 2406011914117. Kemudian ada teman saya Royhatul Miskiyah dan Lisha Apriliani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi komputasi paralel pada algoritma penjumlahan titik 3 dimensi menggunakan MPI atau some components of 3D points with MPI. Untuk daftar isi atau bab yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama mengenai some components of 3D points yang akan dijelaskan oleh saya. Kemudian ada solusi sekuensial yang juga akan dijelaskan oleh saya. Kemudian ada solusi paralel dengan MPI yang akan dijelaskan oleh teman saya Lisha Apriliani. Kemudian yang terakhir ada source code dan output program yang akan dijelaskan oleh teman saya Ika. Kemudian lanjut untuk bab yang pertama yaitu apa itu some components of 3D points. Nah, some components of 3D points atau penjumlahan titik 3 dimensi ini merupakan suatu algoritma untuk menyelesaikan problem, yaitu menjumlahkan nilai dari masing-masing komponen yang ada pada titik di dalam koordinat ruang atau 3 dimensi. Nah, jadi nanti sum components ini akan menjumlahkan nilai dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Lanjut ke solusi dari permasalahan ini, yaitu menggunakan solusi sekuensial, di mana penyelesaian masalah ini melalui cara sekuensial adalah dengan menjumlahkan nilai komponennya satu persatu secara iteratif, mulai dari nilai pada komponen pertama hingga komponen terakhir, kemudian menyimpannya dalam suatu variabel. Namun menggunakan metode ini terdapat kekurangan, yaitu algoritmanya akan memiliki kompleksitas waktu linier. Maksudnya yaitu semakin banyak data yang akan dijumlahkan, maka waktu akan semakin besar karena data dari penyelesaian masalah menggunakan solusi ini dijumlahkan satu persatu dari data tersebut, kemudian disimpan dalam suatu variabel. Nah, dari kekurangan tersebut kita mencoba mencari solusi paralelnya dengan menggunakan MPI, yaitu dengan menggunakan partisi data yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Lisha Apriliani. Saya Lisha Apriliani dengan NIM 240601191200016 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi untuk yang berikutnya adalah solusi paralel dengan menggunakan MPI. Nah, dengan menggunakan MPI ini, penjumlahan komponen pada ruang dimensi 3 dilakukan dengan menggunakan konsep radius. Radius merupakan konsep klasik dari pemrograman fungsional. Nah, dalam solusi paralel ini terdapat beberapa mekanisme paralel untuk memecahkan algoritmanya. Beberapa mekanisme tersebut ialah mekanisme untuk partisi data, kemudian dekomposisi data, serta proses mapping task. Nah, dengan solusi paralel, data akan dibagi dengan jumlah proses P, kemudian masing-masing proses itu akan mengerjakan sebanyak work to do, atau jumlah yang akan dikerjakan. Yang mekanisme yang pertama ialah partisi data. Nah, dengan partisi data ini, data itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Misalkan, dengan N merupakan jumlah titik, N itu sama dengan 60, kemudian N data ini akan dibagi menjadi 4 bagian seperti gambar di samping kanan. Yang awalnya 60 itu bergabung data-datanya, kemudian dipartisi, dan akan dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Dibagi menjadi data 0 sampai 15, kemudian 16 sampai 30, 46 sampai 60, dan juga 31 sampai 45. Jadi setiap bagiannya mempunyai 15 titik. Dan ini jumlah titik ini 15 itu merupakan work to do untuk setiap prosesnya. Yang selanjutnya adalah mekanisme jenis dekomposisi. Nah, jenis dekomposisi yang digunakan pada solusi paralel ini merupakan data decomposition, yang artinya data itu akan dibagi pada setiap proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Jadi nanti setiap proses itu akan mengerjakan masing-masing data yang sudah dipartisi tadi. Jadi P1 itu akan mengerjakan dari titik 0 sampai 15, kemudian P2 itu akan mengerjakan 16 sampai 30, P3 itu akan mengerjakan titik dari 31 sampai 45, dan P4 itu akan mengerjakan titik untuk 46 sampai 60.
Yang mekanisme selanjutnya yaitu proses dan mapping. Jadi proses dari solusi paralel ini digunakan menggunakan MPI reduce. Nah, reduksi data ini akan melibatkan pengurangan sekumpulan data menjadi kumpulan angka yang lebih kecil melalui suatu fungsi. MPI itu memiliki fungsi praktis yang disebut MPI reduce yang akan menangani hampir semua reduksi umum yang perlu dilakukan dalam aplikasi parallel computing. MPI reduce itu akan mengambil array elemen input pada setiap proses dan mengembalikan array elemen output ke proses root. Elemen output berisi hasil yang sudah dikurangi. Jadi di sini MPI reduce ini akan menjumlahkan setiap nilai yang ada di buffer lokal. Nah, ini merupakan buffer lokal, lokal sum 0, lokal sum 1, lokal sum 2, dan juga lokal sum 3. Itu menggunakan MPI sum. Kemudian, data yang sudah dijumlahkan ini akan dikirim ke buffer penerima yang ada di proses yang memiliki rank 0, yaitu total sum. Nah, ini merupakan total sum. Jadi, data-data yang sudah diolah pada lokal sum 0, 1, 2, dan 3 itu akan dikirim ke dalam total sum. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rehat Lumskia dengan IPA 4.1912221. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai source code dan output program. Yang pertama merupakan source code solusi dari sekuensial. Yang pertama, maka yang pertama adalah dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Nah, ini di sini ada include stdio.h, di sini ada include string.h, kemudian ada include stdlib.h, dan include time.h. Kemudian di sini ada mendefinisikan jumlah banyaknya n, yaitu sebanyak 100 juta. Kemudian ada struct point untuk mendeklarasikan variabel struktur untuk mengelompokkan item dari tipe yang mungkin berbeda ke dalam satu tipe yang sama. Selanjutnya ada type def struct p di sini untuk mendefinisikan tipe alias atau deklarasi dari definisi variabel. Selanjutnya ada integer pipe. Ini merupakan program driver utama. Yang pertama ada integer i, ini digunakan untuk iterasi perluasan. Kemudian p.r di sini merupakan array of point-nya. Kemudian long sum r ini untuk menampung hasil penjumlahan titik-titik. Kemudian di sini ada double elapsed time dan clock underscore t ini digunakan untuk menghitung lama prosesnya. Kemudian ada run time, start time, dan array p point ini digunakan untuk pencatatan waktu dimulai. Yang array p ini digunakan untuk alokasi waktu dari array. Selanjutnya ada perulangan di mana ketika i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus, ini merupakan array point kemudian yang diisi dengan nilai acak yang dibuat 100 agar nilai tidak terlalu besar. Kemudian langkah selanjutnya adalah dilakukan penjumlahan dari sum array dengan indeks 0, 1, dan 2. Nah, ini ada end time clock ini untuk mencetak waktu selesai, kemudian elapsed time ini untuk menghitung lama proses berjalan dari total kesemuaan waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada print f ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan, yaitu perhitungan totalnya x, y, totalnya z, dan elapsed time yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada return point mengembalikan nilai data. Ini merupakan output program sekuensial. Di sini ketika menampilkan sebuah data membutuhkan kira-kira dengan rata-rata yang paling tinggi adalah 36,79 detik. Kemudian untuk source code solusi paralel, di sini hampir sama dengan solusi yang sekuensial. Yang pertama dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Nah, ini di sini perbedaannya adalah ada include mpi.h. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ini merupakan source code menggunakan solusi paralel. Kemudian ada define n 100 juta ini mendapatkan jumlah banyaknya n data. Ada struct point di sini untuk mendeklarasikan variabel struktur yang digunakan untuk mengelompokkan item dari tipe yang mungkin berbeda ke dalam satu tipe yang sama. Kemudian ada type def struct point di sini untuk mendefinisikan tipe alias dari definisi variabel. Kemudian terdapat integer main, ini merupakan program driver utamanya untuk memanggil fungsi-fungsinya. Nah, di sini yang pertama ada integer rank, size i, j, ini rank untuk mencatat rank proses. Kemudian size untuk mencatat ukuran core yang digunakan, dan i serta j untuk iterasi. Kemudian di sini ada mpi init, ini digunakan untuk inisiasi MPI menggunakan variabel arg. Kemudian ada MPI comp size untuk menghitung total ukuran proses. Kemudian ada MPI comp rank digunakan untuk menghitung total proses rank. Kemudian di sini ada long local sum yang digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari setiap proses. Kemudian hasil semua proses yang udah dilakukan itu merupakan hasil dari long total sum
dengan hasil semua proses ketika selesai, long total sum sama dengan yang atas, kemudian inisiasi waktu dulu dengan integer waktu dulu, ukuran data dibagi dengan size. Kemudian array of point dilanjutkan dengan integer start dan integer end. Ini digunakan untuk inisiasi waktu mulai dan waktu akhir. Kalau integer start itu waktu mulai dengan perhitungan waktu dulu dikalikan ukuran yang, dan kalau integer end itu untuk waktu akhir, hasilnya didapatkan dari start ditambah waktu dulu. Kemudian ada array point untuk deklarasi array point dengan perkalian waktu dulu dan ukuran dari point. Selanjutnya ada for i start, j sama dengan 0, di mana i harus kurang dari n, dan i++, kemudian j juga iterasi terus berulang. Nah, ini array-nya ini digunakan untuk perubahan untuk penjumlahan array x, y, dan z dengan indeks j. Selanjutnya ada perulangan untuk perhitungan local sum dengan indeks 0, 1, 2. Dengan rumusnya adalah array dari i dikalikan dengan x, y, dan z. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi MPI reduce yang digunakan dalam proses mapping solusi paralel ini. Kemudian free void untuk membebaskan memori, kemudian ada kondisi jika array sama dengan 0, ini untuk mencetak hasil penjumlahan, kemudian printf-nya untuk menampilkan hasil perhitungan dari total sum x, y, z, serta elapsed time waktu yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada MPI finalize, ini menunjukkan bahwa MPI diberhentikan kemudian diturunkan untuk mengembalikan nilai. Dan ini merupakan output program paralel. Untuk data 10, dia membutuhkan waktu sekitar yang paling tinggi adalah 7,97. Jika dibandingkan dengan yang solusi sekuensial, waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan solusi paralel, waktu yang dibutuhkannya adalah lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan pada solusi paralel menjumlahkan semua datanya itu secara bersama-sama, berbeda dengan solusi sekuensial yang menjumlahkan datanya secara satu persatu. Kemudian untuk demo program secara langsung, yang pertama untuk ini untuk solusi sekuensial. Untuk solusi sekuensial, di sini saya membuka command prompt dengan mengetikkan menampilkan data 10 dengan menampilkan nama foldernya dan adalah sekuensial to3b. Menunggu prosesnya, ini agak membutuhkan waktu yang cukup. Dan jika untuk yang MPI ini kita coba untuk eksekusi juga. Ini yang untuk sekuensial dapat dilihat waktu yang dibutuhkan itu paling banyak adalah 32 detik. Dan kita lihat perbedaan yang menggunakan solusi paralel. Ini juga menampilkan data 10, kemudian pemanggilan dan mapelnya. Nah, ini dapat dilihat perbedaannya. Kalau menggunakan solusi paralel, dia hanya membutuhkan sekitar 8 detik. Namun ketika menggunakan solusi sekuensial, waktu yang dibutuhkannya adalah lebih banyak dibanding dengan solusi paralel. Oleh karena itu, untuk data yang banyak, baiknya menggunakan solusi paralel dalam mengeksekusi datanya. Baik, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.